Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Semangat menjalani kehidupan, karena dalam menjalani kehidupan kita tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kita. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 25 Juni sampai tanggal 1 Juli tahun 2023. Nah, yang dirumuskan menjadi pertanyaan ini merupakan penjabaran dari kitab 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Karena itu di saat kita membahas tentang pertanyaan ini, menjawab pertanyaan ini, kita tetap memperhatikan teks bacaan 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Apakah Anda sudah siap dengan ini? Apakah Alkitab sudah terbuka? 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Mari kita masuk saja pada pertanyaan nomor 1. Apa pemahaman saudara tentang batu penjuru yang hidup untuk pembangunan iman menurut 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10? Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus paham dulu apa itu batu penjuru. Harus dipahami dulu apa itu batu penjuru. Kalau kita memeriksa kamus bahasa kita, batu penjuru itu batu sudut atau batu siku, itu tuh batu penjuru. Posisinya di pojok bangunan untuk menghubungkan batu yang satu dengan batu yang lain. Itu tuh batu penjuru. Nah, batu penjuru dalam bahasa Israel, rospina. Dan dalam bahasa Yunani, kefale gonias. Dalam perjanjian lama kita membaca, misalnya dalam kitab Mazmur, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Nah, dari kalimat ini jelas batu itu awalnya berada di tangan tukang bangunan. Kemudian batu itu oleh tukang bangunan yang tidak menggunakan batu itu dibuangnya. Nah, batu yang dibuang itu kemudian diubah menjadi batu penjuru. Jadi maksud ayat ini adalah kegembiraan pemazmur telah dilepaskan Tuhan dari musuhnya. Kemudian ayat ini ditafsirkan sebagai kelepasan bangsa Israel secara nasional. Kemudian para rabi Yahudi menerapkannya untuk Mesias. Nah, Yesus menggunakan ayat itu untuk menggambarkan dirinya sebagai Mesias yang ditolak oleh orang Yahudi. Di dalam Matius pasal 21 ayat 42, Markus pasal 12 ayat 10, dan Lukas pasal 20 ayat 17. Nah, Rasul Petrus menggunakan ayat ini untuk menggambarkan Yesus Kristus yang ditolak oleh orang Yahudi, tetapi ditinggikan oleh Allah. Hal ini dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 7. Nah, sekarang mari kita lihat teks bacaan kita. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Dalam ayat 4, Petrus menyebut batu penjuru itu batu yang hidup. Yang memang dibuang manusia tetapi dipilih oleh Allah. Jadi batu ini bukan batu yang mati tetapi batu yang hidup. Jadi ini adalah sebuah bahasa kiasan, ya. Yang kedua, dalam ayat 5, Petrus berharap jemaat juga seperti itu. Jemaat menjadi batu yang hidup. Yang ketiga, dalam ayat 6, batu penjuru itu disebut batu terpilih. Batu yang mahal, yang diletakkan di Sion oleh Allah. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah, dengan kalimat ini jelas bagi kita bahwa di sini kita tidak bicara tentang batu sebagai benda mati. Tetapi batu di sini menunjuk pada Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab di sini disebutkan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Bukankah Yesus pernah mengucapkan kalimat ini? Setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Atau di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus mengucapkan kalimat ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, Yesuslah jalan menuju Bapa. Yesuslah kebenaran itu. Yesuslah
kehidupan itu. Ini menjadi jelas dari apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam ayat yang ke-6. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi batu ini merupakan kiasan untuk Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Dalam teks 1 Petrus 2 ayat 7 disebut, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ini adalah gambaran Rasul Petrus tentang Yesus yang ibarat batu. Dianggap tidak berguna, dibuang, tetapi kemudian batu itu diambil menjadi batu penjuru yang disebut dalam ayat yang ke-6, batu penjuru yang mahal. Sampai di sini kita paham pengertian batu penjuru yang hidup untuk pembangunan iman. Menurut 1 Petrus 2 ayat 1-10 menunjuk pada jemaat yang mengikuti teladan Kristus, sekalipun dianggap tidak berguna, tetapi kemudian dipilih oleh Allah, ditempatkan di tempat yang terhormat dan ditinggikan oleh Allah. Jemaat harus menjadi batu penjuru yang hidup, bukan batu yang mati. Artinya kehidupan jemaat harus menjadi kesaksian bagi banyak orang tentang kasih Kristus yang menyelamatkan. Itulah pemahaman kita tentang batu penjuru yang menghidupkan, batu penjuru yang membangun iman sesama. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Mengapa kita harus menjadi batu penjuru yang hidup dari keteladanan Yesus Kristus? Saudara, belajar dari surat 1 Petrus 2 ayat 1-10, kita mengerti alasannya. Mengapa kita harus menjadi batu penjuru yang hidup dari keteladanan Yesus? Saudara, saya menemukan ada 3 alasan yang paling mendasar di sini. Pertama, karena Kristus telah menjadi batu penjuru yang hidup bagi kita. Dialah yang menjadi perantara antara kita dan Bapa. Itu alasan pertama. Ya. Karena Kristus telah menjadi batu penjuru yang hidup bagi kita, dialah yang menjadi perantara antara kita dan Bapa. Jadi pengertian batu penjuru di situ, dia yang menghubungkan kita dengan Bapa. Kalau dulu di zaman perjanjian lama, yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah adalah imam. Nah, Yesus yang dari sorga menjembatani hubungan yang rusak sejak peristiwa di Taman Eden, dia sendirilah yang menjadi penghubung antara Allah dan manusia. Yang kedua, Yesus Kristus telah ditolak oleh bangsanya sendiri, sehingga menjadi batu sandungan bagi bangsanya sendiri. Karena penolakan itu, Yesus Kristus menjadi batu penjuru bagi bangsa lain. Batu yang sangat mahal, batu yang sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain. Setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Yesus Kristus, dia beroleh kehidupan yang kekal. Itulah sesungguhnya makna mendalam Yesus Kristus adalah batu penjuru bagi bangsa lain. Yang ketiga, kita harus menjadi batu penjuru yang hidup dari keteladanan Yesus, agar melalui kehidupan kita, semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan mereka beroleh keselamatan. Jadi kalau kita mau jadi kita bisa menjadi batu penjuru bagi orang lain, artinya kita menjadi jembatan bagi orang lain, sehingga mereka berjumpa dengan Tuhannya, Tuhan Yesus Kristus, beriman kepadanya, dan mereka beroleh keselamatan. Itulah jawaban saya atas pertanyaan, mengapa kita harus menjadi batu penjuru yang hidup dari keteladanan Yesus Kristus. Jadi karena 3 hal ini. Yang pertama, karena Kristus telah menjadi batu penjuru bagi kita. Yang kedua, karena Kristus telah ditolak oleh bangsanya sendiri, sehingga menjadi batu sandungan bagi bangsanya sendiri, dan menjadi batu penjuru bagi kita. Dan yang ketiga, kita harus menjadi batu penjuru yang hidup dari keteladanan Yesus, agar melalui kehidupan kita semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, itulah jawaban untuk
pertanyaan nomor 2. Sekarang kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Bagaimana kita menjadi batu penjuru yang dapat memberi kehidupan serta membangun iman sesama dan seluruh ciptaan Tuhan Allah? Saudara, pertanyaan nomor 3 ini bagus sekali. Mengajak kita untuk berefleksi bagaimana agar kehidupan kita menjadi batu penjuru yang hidup, batu penjuru yang dapat memberi kehidupan, dan membangun iman sesama dan seluruh ciptaan Tuhan Allah. Atau dalam bahasa sederhana, bagaimana kita menjadikan hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya teringat ucapan pemimpin India Mahatma Gandhi. Dia berkata, ajaran Yesus begitu mulia. Tetapi sayang sekali, orang Kristen tidak hidup sesuai dengan ajaran itu. Ini kritik yang sangat keras, saudara sekalian. Nah, bagaimanakah kita menjadikan hidup kita sebagai kesaksian atau menjadi batu penjuru yang hidup, yang memberikan kehidupan serta membangun iman sesama? Saya mencatat 4 hal penting. Yang pertama, kita harus membenahi kehidupan kita. Bersekutu dengan Yesus secara terus-menerus. Menjadikan persekutuan itu sebagai kebutuhan, bukan rutinitas. Itu dulu yang harus kita lakukan. Mengenal Yesus secara mendalam. Kita membuka hati kita. Bersekutu di dalam Dia. Membangun hubungan yang akrab dengan Dia. Dalam meditasi, dalam doa, dalam persekutuan ibadah. Itu yang harus pertama kita lakukan. Kita membenahi kehidupan kita. Yang kedua, kita belajar dari Alkitab. Belajar tentang kehidupan Yesus. Belajar tentang ajaran Yesus. Dan kemudian kita terapkan itu melalui kehidupan kita. Yang ketiga, kita mengajar dengan sabar dan kasih setiap orang yang bertanya tentang Yesus Kristus. Ini harus saya tegaskan melalui kesempatan ini. Setiap kali ketika ada orang yang bertanya tentang iman kita, kita emosional. Kita menaruh curiga kepada orang yang bertanya kepada kita. Kita mencurigai mereka. Seolah-olah mereka mau menjebak kita. Atau mau menggali ajaran kita, kemudian menyerang kita. Buanglah prasangka yang seperti itu. Ketika ada orang yang meminta pertanggungjawaban iman kita, jawablah itu dengan kasih. Berikan jawaban dengan kasih dan sabar kepada setiap orang yang mau bertanya, yang mau tahu tentang Yesus Kristus, Tuhan kita. Yang keempat, kita harus memandang semua makhluk ciptaan Tuhan sebagai ciptaan yang harus dikasihi dengan sepenuh hati. Semua. Jangan hanya orang-orang tertentu atau makhluk tertentu yang kita kasihi. Semuanya harus kita kasihi sebagai ciptaan Allah yang harus dihormati, yang harus dihargai. Ini penting saudara sekalian, sebab setiap kali kita hanya mengasihi orang-orang yang satu komunitas dengan kita, satu keluarga dengan kita, satu pemahaman dengan kita, lalu memandang yang di luar itu tidak harus dikasihi. Padahal Tuhan mengajarkan kita, siapapun harus dikasihi. Yang namanya makhluk ciptaan Tuhan harus dikasihi. Jadi sekalipun mereka berbeda dengan kita, beda komunitas, beda pandangan, beda keyakinan iman, kita harus tetap mengasihi mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus dihormati dan dihargai. Saudara sekalian, demikianlah jawaban yang boleh saya berikan melalui kesempatan ini. Mari kita bersama berbenah diri, menjadikan diri kita sebagai batu penjuru yang hidup, bukan batu penjuru yang mati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.